aja, nanti mungkin dibantu sedikit presentasi tentang perjalanan saya dari mulai tahun pertama sampai selesai ini. Saya akan sharing PowerPoint. Ya. Ya, apakah sudah kelihatan, Jih, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Ya, baik. Oh, Serasa belum full. sidang ini. Jadi ini adalah penelitian yang saya angkat untuk disertasi, yaitu dengan judul model gamifikasi e-learning menggunakan elemen video game yang berpengaruh pada keterikatan pengguna. Namun kalau saya boleh cerita, sebenarnya perjalanan saya ini juga tidak mulus ya, sampai akhir ini. Jadi banyak belok-beloknya. Jadi untuk usulan awal dulu waktu saya mendaftar di S3 itu judulnya sudah beda lagi. Jadi dulu di awal-awal masuk itu usulan saya itu membangun sebuah model referensi untuk perancangan video game yang less adiktif gitu. Jadi karena melihat fenomena banyak video game yang menimbulkan adiksi, jadi bagaimana ada ide bagaimana membuat rancangan video game itu yang less adiktif gitu. Jadi itu usulan awalnya seperti itu gitu. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan berdiskusi dengan promotor dan kopromotor Pak Lukito dan Pak Ridi, Pak Lukito juga menanyakan, jadi kalau Anda bikin model referensi kayak gitu, nanti siapa yang mau pakai gitu kan? Sedangkan kan industri video game malah berlomba-lomba untuk membuat gamenya adiktif ya. Kalau less adiktif lalu untuk apa? Nah, berangkat dari situ lalu agak belok lagi karena saya masih maunya berada di domain video game waktu itu dan saya sangat tertarik dengan adiksi gitu ya, kecanduan video game. Lalu sampai di proposal awal itu usulan saya seperti ini. Jadi yang kedua itu membangun model etiologi adiksi video game dari perspektif teknologi informasi. Jadi maunya saat itu saya meneliti kira-kira apa sih yang menyebabkan orang-orang itu bisa adiksi dengan video game, tapi dilihat dari perspektif IT. Nah, setelah sidang proposal ini sempat ditanyakan juga mungkin oleh Pak Insap dulu ya. Model etiologi itu kalau di teknik tuh kita nggak mengenal model etiologi gitu. Jadi ini mungkin banyak dipakai di kedokteran atau di psikologi gitu. Dan ini kayaknya lebih ke psikologi seperti itu, lebih dekat ke psikologi. Jadi saya harus ubah haluan lagi gitu karena ini terlalu psikologi sekali gitu. Ubah haluan at least ada berbau tekniknya seperti itu. Jadi dari hasil diskusi kemudian dari bimbingan Pak Lukito dan Pak Ridi, pada akhirnya saya diarahkan ke e-learning gitu, di e-learning. Jadi bagaimana waktu itu bagaimana memanfaatkan ya kan elemen video game yang berpengaruh pada adiksi itu bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi mungkin salah satunya idenya adalah bisa dimanfaatkan untuk e-learning. Jadi saya baru masuk ke situ. Jadi setelah proposal itu baru diarahkan ke sana gitu. Jadi kalau digambarkan itu sempat belok-belok nih Bapak Ibu. Dari yang pertama itu saya penelitiannya mau di domain perancangan atau desain video game, kemudian belok lagi ke adiksi video game, kemudian terakhir belok lagi ke e-learning gitu dengan model gamifikasi. Jadi memang perjalanannya ini penuh dengan liku-liku gitu. Jadi mungkin ini nggak ideal ya Bapak Ibu, kan idealnya kan dari awal itu sudah satu judul fix ya, kita sampai akhir mendalami judul itu, tapi saya tidak seperti itu, tidak seperti yang lain. Sama Bu, Nah, saya juga belok-belok. pada akhirnya oh ya, sama senasib ya Bu. Ya. Jadi pada akhirnya saya penelitiannya berada di dua domain. Yang pertama di domain video game dan yang kedua di domain e-learning gitu. Jadi studi saya atau penelitian saya ini dibagi ke dalam dua studi. Studi yang pertama itu di domain video game, di mana di situ saya mengidentifikasi
elemen video game apa sih yang menyebabkan seseorang itu terikat atau adik gitu ya, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, studi kedua, bagaimana memanfaatkan elemen video game ini untuk diterapkan di e-learning gitu. Dan untuk menambah novelty di sini saya mencoba untuk menginvestigasi mekanismenya. Bagaimana sih masing-masing elemen ini bisa mempengaruhi adiksi itu lewat mekanisme bagaimana gitu. Jadi ada dua dunia di sini di penelitian saya, yaitu di video game dan di e-learning. Jadi ada dua studi, yang pertama itu masih di domain video game, kemudian yang studi kedua itu sudah di domain e-learning. Jadi seperti itu yang saya lakukan ini sampai di akhir ini. Kemudian untuk menambah novelty ya, menambah novelty-nya saya berusaha mencari model apa yang bisa dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut di domain e-learning. Dan saya menemukan satu model yang ini memang belum banyak diteliti gitu, yaitu model dari Landers tahun 2015 gitu. Namanya Gamified Learning Theory. Tapi dari model ini saya tidak mengembangkan semuanya, tapi hanya bagian atas saja. Jadi yang bagian ini tidak saya lihat, saya hanya mengembangkan yang di bagian atas. Ya, di mana di model Gamified Learning Theory ini nggak dijelaskan bagaimana sih karakteristik atau elemen game ini bisa mempengaruhi behavior atau attitude gitu. Jadi belum ada yang menjelaskan. Karena itu saya mencoba untuk mengembangkan di sini, di bagian ini. Ya, secara khusus untuk attitude tadi saya fokuskan ke motivasi dan keterikatan seperti itu. Dan kemudian setelah membaca beberapa paper gitu, saya menemukan satu hal, yaitu perceived value yang mungkin bisa menjadi mekanisme bagaimana elemen gamifikasi ini mempengaruhi motivasi dan keterikatan. Jadi ini adalah propose model saya yang akan diuji gitu. Nah, itu seperti itu yang saya lakukan ya, sampai di akhir Bapak Ibu. Kemudian sepanjang studi S3 ini saya sudah membuat 6 paper. Sebenarnya ada 7, tapi yang satu tidak saya pakai karena itu masih SLR juga. Ya, sebenarnya itu SLR saya yang pertama, tapi tidak saya publikasikan karena alasannya saya membuat SLR itu tahun 2019, sedangkan saya postpone gitu ya, tidak saya terbitkan, tidak saya publikasikan sampai akhir tahun 2020, dan saya merasa itu sudah kadaluarsa gitu. Jadi SLR-nya sudah kadaluarsa, ya sudah tidak saya pakai lagi. Ya. Ini yang pertama, untuk paper yang pertama ini masih di domain adiksi video game atau adiksi digital gitu. Ya, saya submit ke jurnal, kemudian paper yang kedua ini sudah di penelitian yang on track ini, yang kedua. Kemudian yang berikutnya ini juga sudah dalam ranah penelitian saya masukkan ke proceeding. Nah, dari 6 paper ini yang saya ikutkan untuk penilaian publikasi itu hanya 4, yang 4 di atas. Karena yang bawah ini, yang kelima ini, sebenarnya saya sudah submit ke conference itu tahun 2020. Tapi karena mungkin conference-nya ini baru diadakan pertama kali, jadi belum ada proceeding. Meskipun yang mengadakan itu AIT ya, jadi IIAI dari Jepang itu, tapi karena kayaknya mereka belum siap dengan proceeding, maka lalu tidak diterbitkan sampai 3 tahun. Sampai 2023 itu terakhir saya baru dihubungi bahwa papernya ini akan diterbitkan dalam bentuk lecture notes di Springer gitu. Jadi dari tahun 2020 itu baru online 27 April 2023. Jadi 1 bulan yang lalu baru online seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini dulu adalah paper saya yang di reject, cuman judulnya sudah saya ganti. Jadi saya pernah submit satu paper ke jurnal, ke Elsevier gitu. Itu ajaibnya. Jadi saya ngirim hari ini, kemudian 3 hari kemudian itu sebenarnya sudah masuk ke editor gitu ya. Sudah masuk ke reviewer, jadi under review. Jadi pikir saya bisa cepat gitu, hanya 3 hari prosesnya. Tapi setelah itu ternyata saya menunggu 1,5 tahun. 1,5 tahun dan itu nggak ada kabar gitu.
nggak ada kabar, sampai pada akhirnya saya tanyakan setelah 1,5 tahun, saya tanyakan ternyata tidak bisa dimuat atau di-reject dengan alasan tidak ada reviewer gitu. Jadi dari mungkin 4 atau 5 reviewer yang dibutuhkan, mereka cuma dapat 1 dan itu ada komennya cuma 1 aja. Jadi terpaksa harus di-reject seperti itu. Nah, dari paper itu saya sederhanakan lagi, saya rombak, lalu saya kirim ke seminar dan ini baru akan dilaksanakan nanti, kayaknya bulan Juli. Jadi sudah accepted tapi baru akan dilaksanakan. Jadi yang dipakai untuk penilaian publikasi hanya 4 ini aja sih. Itu dari apa untuk penulisan papernya. Nah, kemudian mungkin yang penting ini beberapa pelajaran yang bisa saya dapatkan selama saya studi S3. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan publikasi nih, Pak Ibu. Jadi kalau publikasi mungkin sudah lebih dari 6 bulan atau teman saya malah ada menyarankan kalau sudah 3 bulan itu tolong ditanyakan ke editor. Jadi dulu saya sungkan untuk menanyakan ke editor karena takut nanti kalau saya tanya-tanya terus tuh gimana. Mungkin kesannya nggak enak gimana. Jadi tapi memang sebaiknya tanyakan saja karena kasus saya itu sudah 1,5 tahun baru ada kabar di akhir gitu. Kemudian karena ini juga penelitian saya kan melibatkan manusia ya. Jadi meskipun manusia itu tidak secara spesifik ada eksperimen gitu, saya sebenarnya hanya melibatkan responden gitu, responden untuk menggali data. Tapi tetap saja pada saat mengurus atau mempublikasikan ke jurnal, pada saat paper kita di-accept itu, mereka minta ethical clearance gitu. Minta ethical clearance. Dan waktu itu, ini yang kedua ini ya, di paper saya yang kedua ini, setelah acceptance, dia minta ethical clearance. Dan saya bingung waktu itu. Wah, ethical clearance kan harusnya diminta sebelum penelitian dimulai. Nah, sedangkan ini sudah selesai penelitiannya, bagaimana saya bisa minta ethical clearance? Otomatis tanggalnya pasti mundur gitu. Itu yang saya takutkan sebenarnya. Nanti kalau diterima editor, tanggalnya mundur ini bagaimana? Bisa diterima atau enggak? Tapi ya pakai strategi sih saya dulu molor-molor untuk apa menjawab permintaan dari editor itu saya molor-molor memang agak lama gitu. Sambil mengurus ethical clearance-nya jadi baru saya berikan. Dan syukurlah dulu waktu pertama kali mereka meminta ethical clearance itu mereka meminta nomornya kemudian diberikan dari institusi mana dan tanggal. Jadi ada 3 itu yang mereka minta, tanggalnya tanggal berapa. Tapi karena saya molor-molor, mungkin sampai beberapa bulan itu nggak saya jawab emailnya. Kemudian diminta lagi kan, mereka menagih lagi mana ethical clearance-nya. At least berikan nomornya gitu ya. Mereka ngomong berikan nomornya, sudah saya berikan nomornya saja. Jadi tidak memberikan tanggal. Jadi itu aman dan akhirnya lolos bisa publish gitu. Jadi saya tidak memberikan tanggalnya, hanya memberikan nomornya aja. Jadi alangkah baiknya kalau penelitian Bapak Ibu nanti melibatkan manusia, yaitu mengurus ethical clearance dulu sebelum nanti publikasi. Meskipun itu hanya misalnya kuesioner saja. Saya pun hanya kuesioner sebenarnya, tapi tetap diminta gitu. Kemudian rancangan untuk pengumpulan data ini sebaiknya direncanakan dengan matang di awal. Ini saya juga sempat kejeglong di sini Bapak Ibu untuk pengumpulan data. Jadi dulu saya kan menerapkan gamifikasi di satu kelas nih. Dan kebetulan karena saya sedang studi lanjut, saya hanya diberi satu kelas, jatah satu kelas dan isinya itu hanya 24 mahasiswa gitu. Ya, saya menggunakan kelas ini untuk pengumpulan data. Pikir saya waktu itu di awal, karena ini saya juga nggak matang merencanakan pengumpulan datanya, pikir saya karena saya pakai eksperimen, jadi mereka disuruh mencoba sistem gamifikasi, dan metodenya adalah metode eksperimen, maka 24 itu cukup. Ya, kalau eksperimen kan nggak terlalu banyak gitu, 24 itu cukup, oke. Dan itu berjalan 1 semester. 1 semester mereka sudah menggunakan sistem gamifikasi, kemudian ada evaluasi. Namun setelah itu saya baru sadar bahwa hasil dari eksperimen ini nanti akan diuji secara statistik. Secara statistik itu minimal at least ada 30 siswa atau 30 responden. Nah, di situ saya kekurangan responden.
Nah, otomatis saya harus mengulang untuk mengambil data lagi, untuk menerapkan sistem gamifikasi lagi pada kelas yang berbeda di semester yang berikutnya. Jadi saya sempat mengulang mengumpulkan data itu jadi 2 semester ya, jadi 1 tahun. Jadi sebenarnya sia-sia. Jadi waktunya sayang sebenarnya. Jadi ini lesson learn saja untuk pengumpulan data mungkin bisa direncanakan dengan matang di awal gitu. Kemudian satu lagi misalnya saya pernah menyebarkan kuesioner ya, kuesioner untuk menginvestigasi berapa banyak sih orang-orang tuh yang adiksi video game gitu. Dan saya sebarkan di umum gitu ya ke masyarakat, ke mahasiswa secara umum di seluruh Indonesia. Saya sempat mengulang itu 3 kali menyebarkan data. Yang pertama kenapa? Sebenarnya sudah dapat ribuan data, tapi setelah diolah secara statistik itu bisa dikatakan kalau secara statistik itu datanya jelek sekali gitu. Nah, kemudian saya mengulang yang kedua. Yang kedua, nyebarin lagi, ternyata diolah masih jelek juga datanya gitu. Kemudian saya menyebarkan lagi yang ketiga. Baru yang ketiga ini datanya bisa dikatakan kalau secara statistik datanya cukup baik gitu. Jadi akhirnya itu yang saya pakai itu adalah data yang ketiga itu. Kemudian ini selalu mengecek ke timeline yang direncanakan ya. Di awal kita S3 kan kita sudah membuat timeline gitu ya Bu, rencana Bapak Ibu rencana progres kita bagaimana ya. Nah, sebaiknya selalu dicek ke sana apakah sudah mundur atau belum karena pengalaman saya itu saya sempat terlena gitu ya, sempat terlena jadi 1 tahun pertama itu sangat ngebut sekali, kemudian setelah itu mengambil data, kemudian mencoba menganalisis data itu sampai saya ngulang 3 kali tadi itu tuh sampai membutuhkan waktu kalau tidak salah 2 tahun, 2 tahun atau masuk ke tahun ketiga malahan, masuk ke tahun ketiga. Nah, kemudian saya ditanya oleh Pak Lugito nih, Bu Sabti ini setelah ini mau kemana? Jangan berlama-lama di sini gitu. Jangan berlama-lama di proses ini terus. Ayo, habis ini mau kemana? Nah, dari situ saya seperti tersadar kayak ditampar gitu. Ayo bangun, kamu mau kemana ini habis ini? Nah, itu saya baru baru mulai ngebut lagi di situ. Jadi kalau tidak diingatkan seperti itu, mungkin saya akan terlena di proses yang sama gitu, agak lama di situ. Jadi selalu ngecek ke timeline yang direncanakan. Kemudian berikutnya itu konsultasi ke pembimbing apapun yang terjadi. Saya selalu mencoba untuk melaporkan apa yang saya lakukan gitu, kalau ada kesulitan-kesulitan apa. Kalau tidak ada kesulitan ya sekedar melaporkan saja. Ini saya sudah sampai di sini, kemudian nanti akan bagaimana seperti itu. Ya karena penting sekali untuk mendapatkan arahan dari pembimbing gitu, promotor dan kopromotor. Kemudian kita berpikir positif terhadap hasil review, ya Bapak Ibu. Karena gini, pada waktu kelayakan naskah itu saya dapat komen dari reviewer itu major revision, revisi mayor gitu, revisi mayor. Membaca kata major revision atau revisi mayor itu sudah cukup membuat down waktu itu. Wah, revisinya mayor gitu ya. Dan setelah saya cek itu di pleno itu ada sekitar sampai 13 halaman untuk revisi gitu. Dari abstrak sampai bab terakhir ada 13 halaman. Cukup banyak ya. Karena saya mendengar cerita dari Pak Mulki itu dulu reviewnya itu cuma 2 atau 3 halaman saja. Jadi sangat sedikit. Ya kalau dibandingkan tempat saya itu sangat banyak itu. Jadi pertama itu saya sempat agak down juga gitu. Tapi saya mencoba menyikapinya secara positif bahwa ini memang harus dilakukan untuk memperbaiki gitu, memperbaiki naskah. Dan saya sekarang saya bersyukur saya dapat review yang cukup banyak. Ya, karena apa? Karena hal-hal yang penting, hal-hal mendasar itu yang kritis untuk penelitian saya itu sudah ditanyakan di review ini. Jadi review kelayakan naskah sudah ditanyakan di situ. Jadi setelah itu saya jawab di ujian tertutup itu akan lebih mudah gitu. Di ujian tertutupnya saya benar-benar merasakan mungkin tidak seberat reviewnya gitu. Karena reviewnya itu benar-benar pertanyaan mendasar gitu. Yang mungkin kalau itu ditanyakan di ujian tertutup saya nggak akan bisa jawab itu. Tuh, tapi untunglah sudah ditanyakan di proses review gitu.
Nah, kemudian yang terakhir mungkin jangan menyerah Bapak Ibu, apapun kesulitannya, kita jalan aja terus gitu, meskipun ya tadi progresnya dikit-dikit tapi tetap jalan terus gitu. Ya, apapun komentar reviewer misalnya, publikasi ditolak dan lain sebagainya nggak apa-apa ya, yang penting kita jalan terus dan kita step by step aja. Setelah ini saya mau apa, kalau sudah setelah ini saya mau apa, gitu aja. Jadi nggak usah lompat ke belakang, jauh ke depan, tapi mungkin bisa direncanakan step by step apa yang mau kita lakukan selanjutnya, gitu. Jadi saya sempat mengalami seperti ini ya, Pak. Bagus banget Bu ilustrasinya. Itu bumi udah Apalagi sampai kan mana tuh progresnya? iya, Saya iya dari iya. awal udah final gear itu, Pak. Oh, iya, Pak. Iya iya. Iya. Jadi waktu tahun kedua saya sempat kendor juga karena juga pas Covid gitu, jadi sudah tidak tiap hari ngampus, kalau dulu pas tiap hari ngampus itu kayak di-push gitu, sampai sore gitu. Tapi setelah di rumah jadi agak kendor, jadi sampai ke tergiur seperti ini, sampai seperti ini. Tapi untunglah tadi, Pak Lukito dan Pak Ridi selalu mengingatkan saya sehingga saya tidak sampai terpuruk di final year-nya, tapi saya bisa bisa duduk tegak lagi lah itu di tahun-tahun terakhir seperti itu. Ya, jadi tetap semangat Bapak Ibu ya, apapun kesulitannya kita jalani saja, pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapak Ibu, itu aja sharing saya, mungkin nanti bisa lanjut dengan diskusi aja. Matur nuwun Pak Ridi, saya kembalikan Pak Oke, Ridi. ya menarik nih ya. Oke. Iya, saya juga heran. Oh, ujian tertutupnya Bu Sabti itu gitu doang gitu ya. Iya, makanya, iya Pak. Ya, Iya, jadi ya teman-teman juga iya. itu ya optimis ya. Jadi Bu Sabti itu saya lihat painful di bagian naskah, tapi Iya, apa betul. namanya happy ending di bagian ujian tertutup. Iya. Gitu. Jadi Tuhan itu adil gitu. Iya. Ya. Jangan sampai udah berat di naskah, berat di ujian akhir. Di akhir. Ya. Ya monggo silakan ya diskusinya Iya. di mengalir aja ya. Mungkin Pak Budi pengen cerita atau Bu Nur Iya. ingin bertanya, silakan. Ya, monggo ini langsung aja, saya nggak usah jadi moderator. Saya mendengarkan saja. Ya, terima kasih. Bu Sapti, wah saya terharu ya Bu Sapti. Ya, Iya, Bu. saya sebenarnya pengen dengerin Iya. kemarin yang pas Bu Sapti agak takut sama salah satu dosen tuh loh pas ujian Oh tutup. ya, Gimana? iya Jadi Bu. menakutkan nggak? Justru itu Bu, ya komentar-komentar yang sangat-sangat mendasar itu, saya rasa dari beliau Bu, di review naskah, karena saya tahu bahasanya beliau gitu, bahasa beliau seperti apa. Jadi, saya membaca itu saya paham, tapi beliau juga cukup fair karena beliau memberikan hint-hint Bu, atau jadi memberikan clue. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini silakan refer ke paper ini gitu. Gitu, silakan cari ke river-river seperti itu. Jadi, selain memberikan review, beliau juga memberikan petunjuk sebenarnya di mana saya bisa mengakses itu gitu, untuk menjawab itu gitu. Dan memang pertanyaannya cukup cukup mendasar sehingga pada saat ujian tertutup beliau agak slow slow gitu. Jadi sudah tidak menanyakan, itu lagi Bu yang mendasar tadi ya. Ya pertanyaannya relatif relatif bisa saya jawab lah ya gitu. Oke, oke. Begitu Bu Nur. Iya iya. Pantesan kemarin nggak sampai 3 jam ya? Ya kan? Enggak, Iya iya. kan? Nggak sampai 3 Iya, jam. Cepat iya, sekali. iya Bu, iya. Bu saya mau tanya nih ya, agak serius. Iya, Sorry saya pakai ya, masker, saya di lab enggak apa-apa. saya agak flu. Yang pertama Iya, itu Bu, yang, ethical clearance tadi, itu ngurusnya mhm, berapa bulan Bu, dari kita, iya. ngumpulin, Oh ya. berkasnya sampai ini tuh berapa bulan? Iya Bu, kalau saya waktu itu cukup cepat Bu, antara antara 1 sampai 3 bulan Ibu. Tapi kayaknya Mmm, saya dapatnya 1 bulan, karena kan mmm, itu saya sudah ditunggu oleh editor sebenarnya. Begitu mmm, accepted lalu sudah diminta ethical clearance. Nah saya, mencari mana kira-kira yang bisa ngeluarin itu cepat gitu. mmm, Akhirnya saya ke Unisa gitu, Universitas Aisyah itu ya.
minta ke sana, ternyata prosesnya bisa 1 bulan, Bu. Jadi saya ngulur-ngulur jawabannya editor itu, email itu sampai 1 bulan, Bu. Saya ulur-ulur sampai ejengnya keluar baru saya jawab itu, Bu, emailnya. Ini Tapi kan kalau pengalaman teman saya, kalau yang mungkin diminta etika clearance-nya di tempat-tempat yang agak rame ya, sibuk gitu, kayak teman saya di Semarang itu, di Universitas Negeri di Semarang, Undip gitu ya, itu lama, Bu, bahkan ngantrinya bisa setahun lebih bisa, Bu, itu. Karena mereka padat gitu, antriannya banyak gitu. Bisa 6 bulan, setahun gitu bisa. Seperti itu, Bu Nur. Saya soalnya kan juga ini kan saya juga responden, jadi saya kan juga nanti ending-nya kan juga e-learning kayak Bu Sapti ya. Oh ya. Universitas Aisyah itu bukannya yang kesehatan itu bukan sih? Iya, justru Bisa? yang bisa yang banyakan punya itu yang kedokteran, kesehatan gitu, Bu, yang kebanyakan punya komisi etiknya itu. Kan kalau di mereka kan diperlukan. Ya. Oh, nggak apa-apa gitu, Gitu. kita topiknya e-learning Iya, tapi bisa. Oh, ya. Bisa, Bu. Nanti Jadi nanti coba kesana. tanya UGM, yang J. UGM antriannya gimana J. gitu. Nah itu, lihat antriannya. Terus yang kedua saya mau nanya ini, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar saya tanya 2 aja. Oke, yang itu kan tadi ada statistiknya itu jenengan nyari datanya 3 sampai 3 kali tuh. Ketahuannya setelah dianalisis. Itu gimana ya? Bukan, Sampai Bu. Gimana? Enggak, kalau yang tahap pertama kan saya berusaha mengidentifikasi fitur apa yang menyebabkan adiksi itu saya sebarkan ke mahasiswa umum yang nge-game gitu, Bu. Mereka yang gamer-gamer itu saya sebarkan karena populasinya di seluruh Indonesia makanya cukup banyak, Bu. Cukup banyak. Itu yang pertama, yang itu sampai 3 kali saya ulang karena datanya jelek tadi, Bu. Kemudian studi yang kedua, saya mengimplementasikan gamifikasi gitu. Implementasikan gamifikasi pada 1 kelas untuk mahasiswa saya di 1 kelas. Dan ternyata isinya cuma 24 gitu, Bu, 1 kelasnya. Karena tidak memenuhi syarat statistik, maka saya ulang lagi itu, Bu. Jadi sempat di tahap 1 saya ngulang ambil data, tahap 2 saya ngulang ambil data lagi, Bu, gitu. Saya yang tahap 1 tadi, yang dengan dapat ribuan data. Kok kita taunya jelek itu setelah kita analisis atau emang banyak yang nggak ngisi lengkap atau gimana, Bu? Setelah diolah, Bu. Setelah diolah. Oh. Dengan statistik gitu. Setelah diolah itu kok kalau orang statistik bilang datanya jelek ini gitu, Bu. Gitu ya. Iya. Bukan karena ini ya, bukan karena mereka nggak ngisi atau cuma ngisi nama, bukan? Bukan, Bu. Ya. Nggak bisa diambil kesimpulannya maksudnya berarti ya? Iya. Misalnya untuk mencari relasi ya, Bu, mencari relasi dari fitur apakah mempengaruhi adiksi itu nggak bisa diketemu gitu loh, Bu. Hasilnya tuh nggak ada gitu loh, Bu. Jadi contohnya kayak gitu tuh. Untuk mencari relasi itu nggak ketemu-temu gitu. Juga datanya tuh nggak normal terus gitu, Bu. Kalau uji normalitas itu tidak memenuhi syarat terus seperti itu. Berarti kita ini ya perlu kerjasama dengan orang statistik ya untuk itu ya? Iya, betul. Iya. Saya kayaknya yang nomor 2-nya tadi tahap 2 kan berarti hasil dari apa namanya, dari responden mahasiswa ya? Nah, nanti kayaknya saya yang itu kayaknya nanti itu. Itu juga jenengan ke ahli statistik atau diolah sendiri? Kalau itu bisa sendiri, Bu, karena kan relatif lebih sedikit respondennya. Hanya yang percobaan kedua tuh hanya melibatkan sekitar 42 mahasiswa, Bu. Jadi ya itu data yang saya pakai itu. 42 mahasiswa gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Sapti. Sami-sami, Bu Nur. Rekan-rekan. Ini Pak Amar biasanya tanya itu. Siap. Mohon izin. Selamat dulu Bu Sapti. Udah Terima kasih Pak selesai Amar. juga akhirnya perjuangan. Saya mungkin tanyanya 2 aja, beda pertanyaan nanti mungkin bisa dikembangkan. Yang pertama terkait dengan publikasi, Bu. Paper tadi yang pertama kalau nggak salah saya baca di slide tadi ada yang disampaikan, itu memang paper ini Bu ya, SLR atau Iya, Pak. bukan SR itu bisa bisa diklaim untuk diajukan ke
kelayakan publikasi, Bu? Bisa, Pak. Yang pertama saya paper SLR bisa. Berarti emang info SLR yang dan selama itu ini ya. Dan itu malah bidangnya saya bukan di e-learning gitu, Pak. Jadi domainnya itu tadi di adiksi video game malah nih tadi. Bukan di Jadi agak e-learning-nya. keluar dari domain yang terakhir itu. Iya, iya. Oh, bisa ya. Iya, keluar, Pak. Nggak Tapi harus bisa juga harus dipakai. inline gitu ya. Nggak harus inline dengan Enggak. riset. Iya. Oh iya, oke. Nanti Iya, masih agak bisa, Pak. agak fleksibel. Terus Iya. yang kedua terkait Iya. dengan saya kan nggak begitu tahu ya risetnya Bu Sapti. Iya. Kayaknya kalau nggak salah ini ya, maksudnya riset ke kualitatif Bu ya, Bu Sapti ya? Saya pakai mix method, Pak. Oh, mix Jadi method. saya pakai ya kuantitatif, kemudian dari hasil kuantitatif itu untuk justifikasi saya menggunakan kualitatif, Pak. Oh, jadi kuanti dikualikan kok ya? Ya, iya Bukan betul. Yang ingin Betul. saya tanyakan Iya. tuh yang dikuali kayak gitu, Iya. melihat novelty-nya itu gimana Bu? Novelty yang Bu Sapti propose tadi saya belum begitu tahu ya bidang kalau Bu Sapti. Kualitatif ya. Gini Pak, misalnya tadi saya bisa misalnya dari hasil statistik ditemukan bahwa ada pengaruh dari misalnya reward gitu ya. Reward dalam sebuah game itu terhadap motivasi, itu ada pengaruhnya gitu. Nah ini saya berusaha menjelaskan itu dengan kualitatif Pak. Dari hasil wawancara, dari hasil FGD gitu ya dengan mahasiswa, didapatkan kok ada value apa sih yang kalian rasakan dari reward itu loh. Misalnya reward itu bisa menimbulkan rasa senang, rasa bangga dan nah itu Pak, mungkin di situ Pak yang belum banyak saya jumpai untuk paper-paper kualitatif itu. Ya, saya banyak eksplorasi di sana. Jadi di jurnal saya yang kedua itu kan yang saya tulis yang kualitatif Pak. Jadi jurnal yang kedua itu hasil kualitatifnya. Terus terang ini karena saya menggunakan data saya yang pertama yang 24 mahasiswa itu. Karena terpaksa 24 mahasiswa tidak bisa diolah dengan kuantitatif, maka saya menggunakan kualitatif, Pak. Jadi menghasilkan paper yang kedua itu malah yang kualitatif tadi itu. Ya saya berusaha ke sana jadi tidak sia-sia lah saya 1 semester uji coba melibatkan 24 mahasiswa tapi tetap bisa dibuat analisisnya lah dengan kualitatif gitu. Berarti Gitu, Bu Pak. ya untuk memvalidasi istilahnya yang Ibu propose ini berhasil itu. Iya. Iya, situ betul. ya. Iya. Jadi ujinya ada 2 gitu, Pak. Oh. Nggak ada pembanding ke peneliti lain sebelumnya atau gimana Bu terkait dengan yang Karena bidang itu? Karena belum pernah ada Pak yang menggabungkan antara elemen video game yang menyebabkan adiksi terus diterapkan di e-learning itu belum ada. Jadi saya tidak menemukan pembandingnya itu Pak. Gitu. Berarti untungnya situ punya. Iya. Ada gapnya di situ. Iya, nggak ada. Betul, Pak. Gitu. Oke, selamatlah Bu Sapti. Ini tinggal nunggu sudah Bu ya. Iya Pak. Aduh, doakan kami nih Bu masih berjuang. Siap Pak. Oke, cukup Bu, makasih Bu. Barangkali yang lain mau bertanya. Iya Bu Sapti. Selamat lagi ya Bu. Iya Bu Umi. Terima kasih Bu. Juga udah selalu jadi semangat saya. Amin. Bu Sapti saya mau karena kita tuh mirip-mirip ya Bu karena pakai mix method juga apa namanya waktu Bu Sapti kan mendapatkan data itu dari wawancara dan FGD jadi kan mendapatkan informasi langsung dari mereka data verbatimnya. Nah waktu mengolah itu sebenarnya apa yang dilakukan Bu Sapti terhadap data itu? Untuk pengolahan data kualitatifnya ya Bu. Iya. Saya menggunakan tools Bu. Tools apa ya? Bukan NVivo sih. Kalau NVivo kan berbayar ya. Tapi ada satu lagi tools yang gratisan itu ada sih Bu. Saya pakai itu. Kemudian kita ikuti saja apa step-step untuk pengolahan kualitatifnya Bu. Jadi kayak ada coding dan lain sebagainya itu Bu. Coding, recoding dan lain sebagainya. Saya mengikuti tahapan itu saja sih Bu. Sebentar ya Bu, tak lihatkan. Soalnya saya tahunya NVivo, tapi NVivo itu harus bahasa Inggris gitu jadi. Oh iya, dan itu berbayar ya. Saya pakai KDA MinerLite Bu. KDA MinerLite, tapi yang versi gratisan sih Bu. Share screen Bu, share screen. KDA. Oh ya, sebentar Bu.
KDE minor light ini. Nah, ini Bu. Oh, KDE, ya. Tapi saya pakai yang free. Yang Ya. free itu nggak begitu lengkap, tapi sudah cukup lah untuk mengolah data itu. Sudah cukup kayaknya. Ini contoh mungkin pengolahan kualitatif saya ini kayak gini, Bu. Jadi kita melakukan coding dan recoding dan lain sebagainya ini, Bu. Kayak gini. Ini. Oh, belum. Ya, hampir ya mirip dengan NVivo sih Bu. Cuman NVivo memang lebih lengkap. Jadi NVivo kan bisa nggambarin diagramnya juga. Kalau di sini kayaknya belum bisa karena ini masih versi yang free, Bu. Kayak seperti ini. Ya, ini contoh pengolahannya sih Bu. Itu. Jadi dia ngambil dari kata-katanya gitu, terus. Ya, betul. Ya, jadi dari hasil rekamannya itu kita translasikan dulu kan Bu, ke kata-kata gitu. Itu. Untuk translasi saya nggak translasi sendiri sih Bu. Jadi saya pakai jasa translator yang untuk dari suara ke teks gitu kan ribet. Gitu. Iya. 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 Seperti itu Ibu. Ya, tapi dari apa yang kan di coding toh Bu. Lalu kan apa yang yang kita nilai atau yang kita olah itu kan codingnya toh Bu. Iya, betul. Jadi ada berapa persen yang punya persepsi sama berapa persen yang misalnya ini ternyata persepsinya sama-sama negatif atau kan ada sentimennya negatif dan positif gitu ya. Gitu. Iya betul Bu Umi kayak gitu. Ya Bu, terima kasih. Saya malah nggak pakai apa namanya itu, jadi saya pakai dikodingkan dengan, tapi saya punya tim gitu loh untuk mengkodingkan. Oh iya. Ya. Agak sulit kalau nggak pakai tools Bu. Kalau kita mau nge-search misalnya coding ini ada di dokumen yang mana segala itu agak sulit kalau nggak pakai ini. Kalau pakai ini kan kita bisa, misalnya kita mau cari kodenya ini, siapa sih yang ngomong ini, kita bisa langsung klik linknya kan, nanti otomatis masuk ke dokumennya, oh si A ini yang ngomong, ini si B yang ngomong gitu. Ya, gitu. Betul. Terus prosesnya Bu, profil mereka itu juga menjadi bagian yang dipertimbangkan nggak Bu? Profil. Kalau saya karena kebetulan cuman respondennya kan satu kelas ya Bu. Tadi saya pakai semuanya gitu. Pakai semuanya. Enggak, profil mereka misalnya, ini usia kah, laki perempuan kah, kemudian kemampuan mungkin gitu. Kalau saya enggak Bu, saya enggak ke sana. Ya, tapi malah ini. Jadi karena hasil temuan akhirnya itu kemarin kan fitur yang paling berpengaruh terhadap mereka itu adalah fitur sosial gitu. Jadi mungkin di luar ini ya, biasanya kan reward gitu ya, tapi ternyata buat mereka fitur sosial. Nah ini coba saya analisis dengan melibatkan ini, karena dugaan saya karena mereka ini respondennya itu adalah mahasiswa tingkat awal. Mahasiswa tingkat awal dan mereka itu kemarin kena COVID gitu ya Bu, jadi baru ketemu saat itu juga, semester itu juga dengan teman-temannya, sehingga fitur sosial ini sangat membantu mereka untuk lebih terikat gitu. Dan fitur sosial, dan itu juga saya bahas di laporan Bu. Jadi profilnya itu bukan profil perorangan, individu, tapi profil kelompok Bu saya. Ya betul. Profil kelompok gitu. Berarti kan sebenarnya mereka punya kesamaan ya Bu ya. Iya betul, punya kesamaan gitu ya. Berarti kan memang Bu Salty yang mempertimbangkan profil karena bisa mendapatkan itu. Ya, makasih Bu. Iya betul. Sama-sama Bu Umi. Ayo, yang lain ada lagi enggak? Ya. Oke. Bu Sakti kapan wisuda? Juli Pak. Oke, berarti sebelum Juli kita ketemu dulu ya. Karena cukup banyak ini yang sudah lulus ini. Yang tertunda ini ya. Juli, iya. Makan-makannya. Siap. Nanti tolong kabari saya ya. Berarti ya akhir sini lah. Siapa yang mau maju lagi nih? Jadi ada yang mau maju lagi? Mas Amar mungkin?
Nah, ini marketnya saya dua dulu, Pak. Oh, saya mau banget, Pak, maju. Yang sudah masuk Asia Kelayak siapa? Ada nggak? Bumi udah ya kayaknya. Saya kan harus memasukkan lagi, Pak. Kan kayak Bu Sapti, apa namanya, mayor itu toh, terus saya harus masukkan lagi. Cuma saya karena aplikasinya nggak cukup, semoga masih dapat dispensasi maju kelayaan, Pak. Maju. Ya, nanti saya komunikasikan ya. Saya komunikasikan. Tolong di ini aja didokumentasikan dalam bentuk dokumen. Ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan, kan udah ngumpulin yang curhat di tim channel itu. Masuk ke sini di copy paste aja, dibuat dalam satu dokumen. Nanti pas mengajukan itu saya coba usulkan bahwa sudah ada ikhtiar level segini gitu. Tapi tetap aja keputusan kan di mereka. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Yang lain ada lagi nggak? Yuk. Berarti yang harus saya akselerasi itu Bu Uni, Mas Amar sih termasuk aman ya. Pak Ardian juga perlu saya akselerasi. Mas Condro sama Mas Hasan ya. Kalau Bu Nur nggak apa-apa lah, santai-santai dulu ya, ngerjain RTA dulu yang bener. Dapat RTA Bu Nur. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada saya cukupkan ya, biar teman-teman bisa melanjutkan penelitiannya. Sekali lagi selamat untuk Bu Sakti ya. Terima kasih, Pak. Ini bukan terakhir kalinya kita jumpa, nanti kita jumpa lagi dan semoga nanti setelah ini kita bisa kolaborasi bareng penelitian ya di bidang game ataupun e-learning ya. Mungkin saya cukupkan dulu ya teman-teman ya. Salam semangat semuanya. Terima kasih. Dan siapapun di sini ya tetap semangat. Tolong jangan ragu ya. Setiap saat rutin seminggu sekali ya. Seminggu sekali saya mohon gitu. Kabari saya. Kalau nggak sanggup seminggu sekali, setidaknya sebulan sekali. Amin. Tolong kabari saya, progresnya gimana ya, gitu. Apapun langkah kecil pasti itu sesuatu yang bisa bikin kita maju. Ya, gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Bu Sapti ya. Terima kasih Pak Sami-sami Ridi, Bu Sapti. Bapak Ibu. Makasih. Wah, ada yang lagi piknik ini. Ini piknik bukan ini Pak Budi ini. Mari. Ya, mari ya.